Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Gong Sun Yang Chun menahan amarahnya. Dia menatap Dante Swangsong dan menahan rasa sakit dari kakinya yang patah. Lalu dia berkata dengan hormat, "Kepala Sekte, bawahan ini terluka. Izinkan bawahan ini untuk pergi dulu." Setelah Dante Swangsong melambaikan tangannya, Gong Sun Yang Chun naik ke udara. Dia melambaikan tangan kanannya dan sebuah kekuatan spiritual menyelimuti jiwa Jin Shaohong. Pada saat ini, Yuan Fengjun berkata, "Ketua penegak hukum ini mengumumkan bahwa Putra Suci Tanyun maju ke babak final. Berikutnya adalah pertarungan antara Toba Yingying dan Putra Suci Tanyun. Shen Subing melihat Toba Yingying dan Tanyun akan mendapatkan peringkat pertama dan kedua. Itu membuat dia menangis dengan gembira. Shen Subing tahu bahwa tanpa Tanyun, dia tidak akan pernah menjadi kepala divisi berjasa Gerbang Suci. Para kepala divisi lainnya, mereka semuanya iri dan membenci Shen Subing karena memiliki murid yang mengerikan seperti Tanyun. Jika mereka diberi kesempatan lain untuk memutar kembali waktu lebih dari 20 tahun, mereka pasti akan datang ke gerbang luar dan secara pribadi menerima Tanyun sebagai murid langsung mereka. Toba Yingying terbang menuju Tanyun di arena. Toba Yingying memandangi 5 jari tangan kanan Tanyun yang menghilang. Dia mengerutkan bibirnya dan air matanya menetes. Tanyun berkata dengan lemah, "Menangis bukanlah karaktermu." Toba Yingying menyeka air matanya dan membantu Tanyun berdiri. Tanyun berkata, "Aku mengaku kalah." Sebelum Toba Yingying mengatakan sesuatu, Tanyun berkata lagi, "Aku bukan lawanmu sekarang. Kamu bisa menjadi nomor 1 di gerbang suci. Kamu pantas mendapatkannya, jangan menolak." Toba Yingying mengangguk dengan berat. Yuan Fengjun berkata dengan keras, "Tetua penegak hukum ini dengan sungguh-sungguh mengumumkan kompetisi hari ini. Toba Yingying dari divisi berjasa telah memenangkan kejuaraan. Tempat kedua adalah Putra Suci Tanyun. Selanjutnya, pertarungan untuk menentukan peringkat ketiga hingga ke-10. Pada saat ini, Dante Swangsong melambaikan tangannya untuk menyela. Dia berdiri menatap Toba Yingying dan berkata, "Yingying, dengarkan kepala sekte ini." Setelah membantu Tanyun, Toba Yingying melepaskan Tanyun dan berlutut menatap Dante Swangsong. Dante Swangsong berkata, "Kepala sekte ini mengumumkan bahwa kamu menjadi putri suci dari divisi berjasa." Toba Yingying bersujud dan berkata, "Murid mengucapkan terima kasih pada kepala sekte." Lebih dari 3 juta murid merasa iri. Dante Swangsong meminta Toba Yingying untuk berdiri dan meminta Yuan Fengjun untuk melanjutkan kompetisi. Tanyun perlahan menyilakan lututnya dan duduk di puncak gunung. Dia memejamkan mata dan mulai memulihkan luka-lukanya. Selama 3 jam berikutnya, peringkat ketiga hingga ke-10 sudah ditentukan. Setelah 3 jam pemulihan, organ dalam yang rusak menjadi pulih. Namun jari-jari tangan kanan Tanyun belum tumbuh dan tulang rusuk yang patah belum pulih. Pada saat ini, Mu Mengyi mengeluarkan setetes cairan kehidupan yang membeku dan memberikannya pada Tanyun. Tanyun memandang cairan kehidupan di telapak tangan kirinya. Telapak tangan kirinya bergetar dan cairan kehidupan meresap ke dalam tubuh Tanyun. Dalam sekejap mata, Tanyun pulih seperti sedia kala. Pada saat ini, Yuan Fengjun di pavilion mengangkat tangan kanannya untuk memberi isyarat kepada para murid agar diam. Kemudian dia berkata, "Toba Yingying mendapatkan benih api suci tingkat menengah dengan atribut es." Pada saat yang sama, divisi berjasa memperoleh 50 tambang batu roh tingkat tinggi selama 60 tahun. Tanyun secara pribadi mendapatkan benih api suci tingkat rendah. Feng Qingxin secara pribadi mendapatkan pedang suci tingkat menengah. Dan pada saat yang sama, divisi formasi mendapatkan 30 tambang batu roh tingkat tinggi selama 60 tahun.
Su Yuxiao secara pribadi mendapatkan pedang suci tingkat rendah. Lalu divisi jiwa kuno mendapatkan 20 tambang batu roh tingkat tinggi selama 60 tahun. Beberapa saat kemudian, setelah mengumumkan hadiah dari 10 besar, Yuan Fengjun berkata lagi, hadiah pribadi akan dibagikan oleh kepala sekte setelah mencoba pedang dewa. Sekarang semua murid yang mendapatkan 10 besar, kalian beristirahatlah terlebih dahulu dan memulihkan kekuatan kalian. Ketika matahari terbenam, kalian akan mencoba menaklukkan pedang dewa. Ingat, jangan lewatkan kesempatan ini. Selama kamu mendapatkan persetujuan dari pedang dewa, kamu dapat menjadi kepala sekte muda. Pada saat ini, para kepala divisi lainnya semakin iri pada divisi berjasa yang memperoleh 50 tambang batu roh tingkat tinggi selama 60 tahun. Lebih dari 3 juta murid di puncak memandang Toba Ying. Pada saat yang sama, mereka tahu bahwa mulai sekarang, ketika mereka melihat Tanyun dan Toba Ying, mereka akan mengambil jalan memutar. Dan Te Song menatap Tanyun. Kemudian dia memandang Shen Subing dan Yuan Fengjun. Lalu dia berkata dengan ringan, Tanyun, Subing dan tetua penegak hukum, ikutlah bersama kepala sekte ini. Setelah berbicara, dan Te Song terbang menuju sebuah istana. Shen Subing terbang menuju langit bersama Tanyun. Di paviliun, Yuan Fengjun gemetar dan berkeringat dingin. Dia tahu bahwa kepala sekte sudah tahu mengenai dirinya yang meminta Yuan Zi untuk mengirim seseorang dan menghabisi Tanyun. Yuan Fengjun menghela nafas dan terbang ke istana. Pada saat ini, para kepala divisi, tetua, diaken, dan murid dari berbagai divisi, mereka memandang istana yang tertutup. Di aula istana, dan Te Song perlahan duduk di kursi bagian atas. Dia tersenyum pada Shen Subing dan berkata, Subing, duduklah. Shen Subing duduk di kursi kiri bagian bawah. Pada saat ini, di sisi kanan kursi, ada seorang lelaki tua berjubah hijau. Orang tua itu tampak sangat tua dan matanya berwarna putih. Jelas bahwa lelaki tua itu buta. Tanyun tidak bisa melihat kultivasi orang tua itu. Tapi orang tua itu memberi Tanyun perasaan menyatu dengan energi langit dan bumi. Meskipun Tanyun tidak tahu ranah spesifik lelaki tua itu, tetapi dia tahu bahwa lelaki tua itu sangat kuat. Di sisi lain, ketika Yuan Fengjun melihat lelaki tua itu, dia buru-buru merangkak ke tanah dan berkata dengan suara gemetar, Yuan Fengjun memberi hormat pada leluhur. Yuan Fengjun benar-benar menangis. Dia tidak pernah menyangka bahwa Yuan Jinglun masih hidup. Yuan Jinglun berkata, hapus air matamu. Yuan Fengjun menyeka air matanya. Ketika dia hendak berdiri, Yuan Jinglun berkata dengan sungguh-sungguh, apakah aku memintamu untuk berdiri, berlutut dan akui kesalahanmu pada putra suci Tanyun? Lalu tanyalah pada putra suci Tanyun, apakah dia memaafkan kamu atau tidak? Jika tidak, aku akan menghabisimu. Pada saat ini, Yuan Fengjun menjadi panik karena leluhurnya juga paman dari Dante Swangsong. Yuan Fengjun berkata, leluhur surgawi, tenanglah. Kemudian Yuan Fengjun bersujud kepada Tanyun dan berkata, putra suci Tanyun, aku salah. Aku benar-benar salah, tolong maafkan aku. Tanyun mengerutkan keningnya. Dalam hatinya, dia ingin menghabisi Yuan Fengjun. Sekarang dia tidak tahu apakah leluhur surgawi Yuan Fengjun adalah musuh atau teman. Pada saat ini, Dante Song memandang Tanyun dan berkata sambil tertawa, Yuner, tolong maafkan tetua penegak hukum. Tanyun mengangguk dan membantu Yuan Fengjun berdiri. Lalu dia berkata, senior junior ini memaafkan dirimu. Tepat saat Yuan Fengjun berdiri, Yuan Jinglun berteriak lagi, kamu berlututlah. Seluruh tubuh Yuan Fengjun menggigil. Dia buru-buru berlutut lagi ke arah Yuan Jinglun. Yuan Jinglun berkata, Fengjun, apakah kamu masih ingat wasiat leluhur keluarga Yuan? Yuan Fengjun berkata dengan suara gemetar, masih ingat. Yuan Jinglun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, angkat kepalamu dan katakan,
Yuan Jinglun mengangkat kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, leluhur dari keluarga Yuan, lebih dari 50.000 tahun yang lalu, dan leluhur pertama sekte suci Huangfu menjadi saudara. Kemudian leluhur sekte suci Huangfu mengundang leluhur keluarga Yuan untuk bergabung dengan sekte dan menjadi tetua penegak hukum yang pertama. Kemudian, sekte suci Huangfu makmur dan leluhur keluarga Yuan diberi gelar pelindung sekte. Sebelum leluhur meninggal, dia meninggalkan surat wasiat. Intinya, keturunan keluarga Yuan akan bersumpah sampai mati untuk setia kepada sekte suci Huangfu. Mendengarkan hal itu, Yuan Jinglun sangat marah dan menampar wajah Yuan Fengjun. Yuan Jinglun berteriak, "Kamu tahu bahwa putra suci Tanyun adalah orang yang disukai kepala sekte. Mengapa kamu masih memerintahkan orang lain untuk menghabisinya?" Yuan Fengjun menangis dan berkata, "Leluhur surgawi, aku meminta maaf." Yuan Fengjun berbalik dan berlutut pada Tanyun. Lalu dia berkata, "Maaf, aku salah." Pada saat ini, ketika Yuan Fengjun ingin menghabisi dirinya sendiri, dan Te Songsong melambaikan tangan kanannya, dan kekuatan spiritual tak kasat mata mengikat tangan Yuan Fengjun. Dan Te Songsong memandang Yuan Fengjun dan berkata, "Tetua penegak hukum, jika kamu tahu kesalahanmu, kamu dapat memperbaikinya." Keluarga Yuan diam-diam bertarung dengan mata-mata demi kestabilan sekte. Keluarga Yuan setia kepada sekte suci Huangfu. Kepala sekte ini dan kepala sekte sebelumnya sangat menyadari hal itu. Jadi kamu tidak perlu melakukan hal seperti itu. Kamu hanya perlu terus setia kepada sekte suci Huangfu di masa depan dan setia pada Tanyun. Yuan Fengjun tiba-tiba menyadari dari perkataan Dante Swangsong bahwa Tanyun akan dijadikan kepala sekte berikutnya apapun yang terjadi. Dante Swangsong memandang Yuan Jinglun ke samping dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Paman, jika Swangsong mati suatu hari nanti, tolong bantu Tanyun untuk mengambil posisi kepala sekte." Yuan Jinglun mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, lelaki tua ini pasti akan membantu putra suci Tanyun." Setelah itu, Yuan Jinglun melihat ke arah Yuan Fengjun dan berkata tanpa ragu, "Fengjun, aku telah memberitahu semua leluhur penegak hukum lainnya untuk setia kepada putra suci Tanyun di masa depan. Seharusnya kamu sudah tahu apa yang akan kamu lakukan." Setelah bersujud, Yuan Fengjun menghadap Tanyun. Dia mengacungkan jarinya ke atas dan berkata, "Bawahan Yuan Fengjun bersumpah setia kepada putra suci Tanyun sampai mati." Tanyun membantu Yuan Fengjun untuk berdiri dan berkata, "Aku sangat menyesal atas kematian Yuanzi." Yuan Fengjun berkata, "Putra suci Tanyun, kematian si karena ulah kepala ini." Tiba-tiba, Yuan Fengjun memikirkan sesuatu dan wajahnya menjadi pucat. Yuan Jinglun menatap wajah Yuan Fengjun dan berkata, "Ada apa?" Yuan Fengjun berkata dengan ekspresi ketakutan, "Ketika putra suci Tanyun memaksaku untuk menghabisi si aku telah bersumpah untuk menghabisi putra suci Tanyun." Tanyun berkata, "Itu tidak masalah. Guruku pernah berkata bahwa takdirku tidak tunduk pada hukum surga. Oleh karena itu, sumpah tetua penegak hukum tidak berlaku." Apa yang dikatakan Tanyun benar sekali, karena hukuman surga atau kesengsaraan surgawi dibuat oleh Hong Meng Supreme. Oleh karena itu, hukum surga tidak dapat mendeteksi keberadaan apakah Tanyun masih hidup atau mati. Jadi sumpah Yuan Fengjun ingin menghabisi Tanyun tidak berguna. Yuan Fengjun berkata dengan penuh semangat, "Putra suci Tanyun, siapa gurumu? Bagaimana dia bisa tahu takdirmu?" Tanyun membungkuk sedikit dan berkata, "Senior Yuan, junior tidak tahu identitas guruku. Singkatnya, dia tahu segalanya." Oke guys, Mimin ingetin lagi ya. Kalau seorang kultivator sudah bersumpah dan melanggar sumpahnya, dia itu berarti melanggar hukum surga. Jadi dia akan didatangi oleh kesengsaraan surgawi. Oke, kita lanjut. Yuan Jinglun tersenyum dan mengangguk. Kemudian dia berkata kepada Yuan Fengjun, "Ingatlah, bantu putra suci Tanyun di masa depan." Yuan Fengjun mengangguk dengan serius.
Pada saat ini, Dante Swangsong berkata, "Subing, Tanyun, dan tetua penegak hukum, tolong jangan beritahu orang lainnya mengenai pamanku masih hidup." Yuan Fengjun, Shen Subing, dan Tanyun berkata serempak, "Bawahan mengerti, murid ini mengerti." Dante Swangsong melambaikan tangannya dan berkata, "Kalian semua pergilah." Lalu mereka bertiga keluar dari istana. Para kepala divisi, tetua, diaken, dan semua murid memandang Yuan Fengjun. Semua orang berpikir bahwa akan sulit bagi Yuan Fengjun untuk keluar dari istana dengan hidup-hidup. Tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Yuan Fengjun keluar dengan selamat. Setelah itu, Tanyun bersama dengan Mu Mengyi, Song Wuxiao, dan Toba Yingying. Mereka berjalan di tepi puncak dan memandangi lautan awan. Toba Yingying melambaikan tangannya dan memasang penghalang kedap suara. Lalu dia berkata, "Tuhan, kamu dapat mengambil pedang Dewa Hongmeng kembali." Mu Mengyi dan Song Wuxiao juga cukup bersemangat. Kedua wanita itu secara alami tahu bahwa pedang dewa yang dicuri oleh leluhur pertama Sekte Suci Wang Fu dari jurang pemakaman para dewa adalah pedang milik Tanyun. Tanyun menghela nafas dan berkata, "Ya, sudah waktunya bagiku untuk mendapatkannya kembali." Setelah menghela nafas, Tanyun berkata dengan niat membunuh, "Pada awalnya, aku mengambil kembali pedang Dewa Hongmeng Huowu di depan gerbang gunung Sekte Abadi. Kemudian, di jurang pemakaman dewa, aku mengambil Jinni, Musin, Qingying, dan Xia Chen. Meskipun aku telah mengambil kembali 5 pedang Dewa Hongmeng, masih ada 6 pedang Dewa Hongmeng lainnya yang beratribut angin, guntur, waktu, ruang, cahaya, dan kematian. Menurut apa yang dikatakan Dewa Hongguang, pedang Dewa Hongmeng yang memiliki 11 atribut sekaligus diambil oleh leluhur istana jiwa ilahi. Selain itu, Tang Yongsheng memiliki 2 pedang Dewa Hongmeng. Artinya 2 pedang itu berada di dinasti Tangxun. Keberadaan 3 pedang Dewa Hongmeng lainnya masih belum diketahui untuk saat ini. Namun, selama aku cukup kuat, aku pasti akan mendapatkan kembali semua pedang Dewa Hongmeng." Toba Yingying dengan hormat berkata, "Kata-kata Tuan sangat benar. Kuncinya adalah kekuatan." 5 jam kemudian matahari terbenam. Gerbang istana terbuka perlahan. Dante Swangsong melangkah keluar dari istana. Semua kepala divisi membungkuk dan berkata, "Bawahan memberi hormat pada kepala sekte." Para tetua, diaken, dan murid membungkuk pada Dante Swangsong dan berkata, "Bawahan dan murid memberi hormat pada kepala sekte." Dante Swangsong meminta semua orang untuk bangun dan berkata sedikit, "Sekarang semua orang ikuti kepala sekte ini dan pergi ke alam rahasia pedang dewa." Setelah berbicara, Dante Swangsong membalik tangan kanannya dan sebuah token dengan pola naga hitam keluar dari tangannya. Token itu naik dari tangan Dante Swangsong dan melayang di atas istana. Segera gerbang alam rahasia dengan diameter 100 kaki perlahan terbuka di langit. Lalu Dante Swangsong terbang terlebih dahulu. Para kepala, tetua, diaken, dan murid dari masing-masing divisi, mereka melayang ke udara dan terbang ke gerbang alam rahasia. Setelah semua orang memasuki alam rahasia pedang dewa, mereka melihat gurun sangat tandus serta sangat sedikit energi spiritual langit dan bumi. Tidak hanya tidak ada makhluk hidup di sini, bahkan tidak ada angin. Dante Swangsong terbang menuju kedalaman gurun dan berkata, "Ikuti kepala sekte ini." Tanyun terbang berdampingan dengan Shen Subing, Mu Mengyi, Song Wuxiao, dan Toba Yingying. 1 jam kemudian, ketika Dante Swangsong memimpin semua orang terbang sejauh ratusan ribu mil, dia berhenti terbang dan berdiri di udara. Semua orang melayang di belakang Dante Swangsong. Tanyun memalingkan muka. Dia melihat kabut hitam tebal di depannya. Dalam kabut hitam, ada sebuah puncak gunung setinggi 90.000 kaki. Meskipun semua orang berjarak ratusan mil dari tepi kabut hitam, tetapi mereka merasakan aura kematian yang kuat diam-diam menyelimuti mereka. Para murid berbisik, kabut hitam itu terbuat dari kekuatan spiritual beratribut kematian. Tampaknya itu pedang dewa beratribut kematian. Tanyun merasakan aura kematian yang menyelimuti dirinya. Matanya mengungkapkan kegembiraan yang dalam.
Tanyun akrab dengan aura kematian semacam ini, karena aura kematian ini dilepaskan saat Tanyun masih menjadi Homeng Supreme. Ketika dia masih menjadi Homeng Supreme di masa lalu, Tanyun membuat pedang Dewa Homeng beratribut kematian. Setelah Dante Song-song melihat ke belakang dan membuat semua orang diam, dia melihat ke depan dan berkata, "Gunung yang kalian lihat adalah pedang dewa beratribut kematian. Tetapi karena tidak ada yang bisa mendekatinya selama puluhan ribu tahun, menyebabkan wilayah di sekitarnya menjadi gurun yang tandus. Para murid yang mendapatkan 10 besar dapat memasuki kabut hitam yang dibentuk oleh kekuatan spiritual beratribut kematian satu persatu. Kalian mendekati pedang dewa dan menemukan cara untuk mendapatkan persetujuan pedang dewa itu. Kalian harus ingat bahwa kekuatan beratribut kematian yang menyelimuti pedang dewa puluhan kali lebih ganas daripada kekuatan kematian di tubuh kita." Tanyun, Toba Yingying, Feng Qingxin, Su Yu Xiao, Sima Lingru, Jiang Yangchen, Duan Feisong, Bai Jiancheng, Huan Changgong, dan Ding Yudi. Mereka semua mengangguk saat mendengarkan Dante Swangsong. Dante Swangsong berkata, "Baiklah, kalian bersepuluh pergilah. Kepala sekte ini mengharapkan kalian bisa mendapatkan pedang dewa." Tanyun dan 9 orang lainnya terbang menuju kabut hitam yang dibuat oleh kekuatan beratribut kematian. Dante Song-song serta Shen Subing, Feng Qingcheng, Su Liunian, Sima Yu, Dong Fang Shangxi, dan Duan Changqiong. Mereka tampak sangat tenang. Mereka tidak ada yang percaya bahwa akan ada murid yang dapat dikenali oleh pedang dewa dan menjadi kepala sekte muda. Lagi pula, sejak leluhur mendirikan sekte, tidak ada yang pernah bisa mendapatkan persetujuan dari pedang dewa. Tanyun dan 9 orang lainnya berhenti di depan kabut hitam. Tanyun berkata, "Yingying, tidak perlu terburu-buru, biarkan mereka maju duluan." Toba Yingying tersenyum manis dan berkata, "Aku mendengarkanmu." Ketika Toba Yingying dan Tanyun berbicara, Feng Qingxin memimpin dan bergegas ke kabut hitam. Kemudian, teriakan yang sangat tragis datang dari kabut hitam. Feng Qingcheng yang sedang menonton dan bahkan semua orang terkejut. Mereka menatap ke arah kabut hitam. Saat berikutnya, di depan mata semua orang, Feng Qingxin memuntahkan darah dan terbang keluar dari kabut hitam. Dia terjatuh di gurun yang tandus. Feng Qingcheng terbang di samping Feng Qingxin. Setelah memeriksa, dia menemukan bahwa organ dalam Feng Qingxin terluka parah. Oke guys, dikit lagi ya Mas Bambang membuat gempar sekte suci Wangfu. Ini Mimin agak persingkat lagi ya guys. Meskipun nanti Mimin tulis tuh 2 episode, sebenarnya tuh 3 episode lebih ya. Oke, sebelum video berakhir Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih. Waduh, suara serak guys.